Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta ujian P3K tahun 2024 ini. Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya update soal-soal bentuk SJT bagi Bapak Ibu guru untuk kompetensi teknis yang nantinya bisa jadi muncul di hadapan Bapak Ibu. Nah, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Yang pertama, sekolah Anda menerapkan gerakan sekolah hijau dengan prinsip gaya hidup berkelanjutan. Anda mencoba membuat program pembelajaran dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Akan tetapi, peserta didik di kelas Anda kurang memahami maksud dan tujuan program tersebut. Ini persoalannya ya, siswa kurang memahami maksud dan tujuan tersebut, sehingga sampah plastik tersebut menumpuk dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Kepala sekolah pun menegur Anda karena program pembelajaran yang Anda rancang kurang tepat dan tidak sesuai dengan tujuan. Jadi ini menyimpang dari apa yang dibuat dan direncanakan sebelumnya. Bagaimana tindakan Anda mengatasi hal tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita diminta untuk mengambil solusi ya. Yang pertama ini melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan program tersebut untuk dilakukan perbaikan dengan segera. Yang kedua, memberikan arahan kepada peserta didik untuk memperluas wawasan mereka tentang pengolahan sampah. Ketiga, meminta bantuan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelatihan mengelola sampah kepada peserta didik. Keempat, memberikan penugasan baru yang lebih mudah sehingga peserta didik bisa segera mengolah sampah plastik tersebut. Yang kelima, mengajak guru lain berdialog untuk mencari cara lain dari program pelaksanaan kampanye sampah sekolah hijau yang lebih tepat sasaran. Ya, karena jawabannya ini semuanya bernilai ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi persoalannya adalah siswa kurang memahami dan maksud dan tujuan program tersebut. Nah, ini berarti apa yang disampaikan guru kurang bisa diterjemahkan oleh siswa. Kalau menurut saya dari 5 opsi yang diberikan ini, maka yang paling tepatnya adalah di opsi ketiga ya, meminta bantuan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelatihan mengelola sampah kepada peserta didik. Sebelumnya kita sudah sampaikan tapi siswa kurang memahami. Nah, oleh karena itu ya itulah solusi terbaik menurut saya. Kemudian bisa juga nanti di bawah ini ya, poin 4 adalah memberikan penugasan baru yang lebih mudah. Tentu ini berakibat nanti tujuan awalnya agak berkurang sehingga ini juga tentunya nilainya di bawah 3 ini ya Bapak Ibu sekalian. Gimana dengan jawaban Bapak Ibu? Soal yang kedua, Anda menghadapi orang tua peserta didik yang kesulitan memahami isi laporan capaian belajar peserta didik dan sempat menyampaikan protes bahwa seharusnya format laporan tidak perlu dibuat kompleks ya. Jadi persoalannya adalah ada orang tua yang mengalami kesulitan memahami isi laporan capaian belajar peserta didik, begitu ya. Di sisi lain, Anda memiliki wewenang yang terbatas untuk mengganti format laporan tersebut. Apakah yang Anda lakukan? Jadi di sini dibatasi ya. Kita tidak memiliki wewenang untuk menggantinya. Nah, tentu saja dari sini ya Bapak Ibu sekalian, ditanyakan di sini apa tindakan kita. Yang pertama, menjelaskan aspek penilaian yang digunakan sebagai pembuatan laporan capaian belajar secara lengkap. Yang kedua, meminta umpan balik untuk mengkaji kembali mengenai hal apa saja yang dapat memudahkan mereka memahami isi laporan. Jawaban ketiga, memberikan penjelasan kepada orang tua atau wali peserta didik terkait batasan wewenang Anda terhadap perubahan format laporan. Yang keempat, menyediakan waktu untuk mengakomodir orang tua peserta didik yang membutuhkan penjelasan lebih terkait laporan capaian belajar peserta didik. Yang kelima, memberikan pemahaman bahwa format tersebut sudah berdasarkan standar umum di sekolah negeri. Ya, jadi kalau menurut saya ini masalahnya bukan penggantian format, tapi kemudian adalah membantu orang tua untuk bisa memahami ya. Nah, oleh karena itu kalau jawaban pertama ini kan dasar sekali menurut saya tidak cocok. Kemudian meminta umpan balik juga karena ini tidak mungkin berlaku untuk semua orang tua ya. Jadi bisa saja hanya beberapa. Nah, oleh karena itu bila ada orang tua yang mungkin kewalahan memahaminya, maka opsi yang paling tepat adalah di jawaban keempat ini ya.
Karena ini memang tidak berlaku untuk semua orang tua, namun ada kadang orang tua yang juga mempertanyakan, maka sebagai wali kelas yang juga tidak berhak untuk mengubah adalah menyediakan waktu untuk mengakomodir orang tua peserta didik yang membutuhkan penjelasan lebih terkait laporan capaian belajar peserta didik. Nah, inilah jawaban kalau menurut saya yang skornya paling tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan dihadapkan dengan jawaban-jawaban yang hampir mirip seperti ini di 20 Agustus ya. Yang ketiga, dalam diskusi kurikulum pendidikan untuk peserta didik, Anda mendapatkan masukan dari salah satu guru bahwa peserta didik merasa materi yang diajarkan dalam program susah dipahami ya. Jadi persoalannya adalah materi yang susah dipahami siswa. Guru memberikan masukan bahwa masalah itu disebabkan oleh kurangnya gambaran konkret yang tampak secara visual. Jadi ini yang harus diatasi ya Bapak Ibu, kurangnya gambaran konkret yang tampak secara visual. Padahal Anda menerapkan lebih banyak metode diskusi untuk memancing situasi interaktif di kelas. Nah, tindakan Anda adalah dari pernyataan tampak secara visual dengan banyak metode ini tidak berhubungan secara signifikan ya. Nah, gimana tindakannya? Coba kita lihat. Jawaban pertama, meminta peserta didik untuk menemui Anda secara pribadi untuk membahas masalah ini. Kedua, menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kebutuhan yang disampaikan peserta didik dan guru. Ketiga, meminta pandangan dari guru lain mengenai pembelajaran yang sudah berjalan hingga saat ini. Keempat, mengevaluasi kurikulum pendidikan yang sudah dibuat sebagaimana masukan dari guru lainnya. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan beberapa peserta didik untuk mendengarkan masukan mereka. Ya, jadi kalau ini adalah tindakan dan persoalannya adalah kurangnya gambaran konkret yang tampak secara visual, maka opsi 1 ini masih bernilai rendah ya Bapak Ibu sekalian, menemui Anda untuk membahas masalah ini. Yang paling cocok menurut saya adalah menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kebutuhan yang disampaikan peserta didik dan guru. Jadi ini yang akan kita coba lakukan ya. Jawaban ketiga, meminta pandangan dari guru lain mengenai pembelajaran yang sudah berjalan hingga saat ini. Ini sebenarnya boleh juga, tapi masih di bawah jawaban kedua skornya kalau menurut saya. Kalau jawaban keempat ini terlalu jauh ya, mengevaluasi kurikulum, tidak sepantasnya juga kita melakukannya. Soal selanjutnya, salah satu peserta didik di kelas Anda sering tidak masuk kelas ketika hari sekolah berada di antara hari libur atau hari kejepit dengan alasan sakit. Nah, ini adalah pernyataannya. Pernyataan kedua, akan tetapi salah satu rekannya menyatakan bahwa status media sosial peserta didik tersebut memperlihatkan aktivitas berlibur bersama keluarganya. Bagaimana Anda mengatasi hal tersebut? Jadi pernyataan pertama yang menyatakan sakit ketika hari kejepit itu ternyata tidak benar, karena di status media sosialnya menunjukkan bahwa sedang berlibur. Nah, ini yang harus diatasi gitu ya. Jawaban pertama, mengidentifikasi kebenaran alasan ketidakhadirannya dengan mengadakan pertemuan dan mengadakan kesepakatan bersama orang tua agar hal itu tidak terjadi lagi. Ya, ini mungkin ya. Kemudian jawaban kedua, mempercayai dan menghindari prasangka buruk karena adanya bukti surat keterangan sakit dari dokter. Ini juga kalau ada surat keterangan dari dokter ya, bisa saja Bapak Ibu sekalian menjadi opsi yang paling tinggi skornya. Namun kita lihat dulu jawaban ketiga, memberikan peringatan kepada peserta didik dan orang tuanya agar tidak mengalihkan waktu pembelajaran. Nah, ini mungkin sudah kesimpulan ya, kita belum bisa putuskan. Keempat, meninjau lebih dalam terkait ketidakhadirannya dengan mengumpulkan informasi lebih banyak agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut. Ya, ini juga sepertinya skor tinggi. Jawaban kelima, menindaklanjuti kemungkinan masalah tersebut dengan melakukan observasi langsung kepada peserta didik dan orang tuanya. Ya, dari jawaban-jawaban yang diberikan di sini memang Bapak Ibu sekalian hampir-hampir benar semua ya, mendekati skor-skor ini. Perbedaannya tipis-tipis saja kalau saya lihat. Kalau menurut saya yang paling tinggi skornya di sini adalah di jawaban pertama ya Bapak Ibu sekalian, mengidentifikasi kebenaran alasan ketidakhadirannya dengan mengadakan pertemuan dan mengadakan kesepakatan bersama orang tuanya agar hal itu tidak terjadi. Jadi diidentifikasi benar atau tidaknya dulu ya, karena status media sosialnya tadi ya. Ini status media sosial ini tentu menjadi sebuah fakta di sini yang harus ditindaklanjuti. Kemudian mempercayai dan menghindari prasangka buruk karena adanya bukti surat keterangan sakit dari dokter.
Nah, ini tidak disebutkan di pernyataan, kita tidak bisa ambil sebagai jawaban paling tinggi ya skornya. Lalu menindaklanjuti kemungkinan masalah tersebut dengan melakukan observasi langsung kepada peserta didik dan orang tuanya. Nah, untuk jawaban kelima ini barangkali tidak mungkin kita lakukan karena peristiwanya itu sudah berlalu ya. Itu di jawaban nomor 5 ini. Jadi paling tepatnya kalau menurut saya memang di jawaban nomor 1, mengidentifikasi kebenaran alasan ketidakhadirannya karena sudah sering kita coba dalami, kemudian nanti kita buat kesepakatan dengan orang tua ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu jawaban saya? Boleh nanti ditulis di komen ya Bapak Ibu. Selanjutnya, semester ini di kelas Anda terdapat beberapa peserta didik baru yang berasal dari luar daerah. Ia memiliki kesulitan kemampuan komunikasi ya. Catatan pembelajaran sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa peserta didik tersebut cukup tertinggal dari peserta didik lain. Oke. Jadi persoalannya adalah kesulitan kemampuan komunikasi. Ya, ini yang harus diatasi ya. Di sisi lain, selama ini Anda telah menggunakan metode belajar diskusi yang mengharuskan setiap peserta didik aktif dalam pembelajaran. Tindakan Anda adalah, jadi kita harus atasi kesulitan kemampuan komunikasinya. 1. Melakukan bimbingan tambahan kepadanya agar dapat mengejar ketertinggalannya dari peserta lain, sekaligus lebih mudah memotivasi mereka. Jawaban kedua, meyakini bahwa peserta didik hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pembelajaran saat ini jika dia ada kemauan. Ya, ini barangkali tidak ada kaitannya. Ketiga, meninjau kembali metode diskusi tersebut dan melakukan penyesuaian ulang agar dapat menjangkau seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Ya, ini memungkinkan. Yang keempat, melakukan tes kepada peserta didik tersebut kemudian menyampaikan materi dengan cara yang biasa Anda lakukan selama proses pembelajaran. Jawaban keempat ini tidak mengatasi masalah. Kelima, mengomunikasikan kondisi peserta didik tersebut dengan orang tua agar dapat menjadi evaluasi bersama dalam proses pembelajaran, juga tidak ada kaitannya ya, karena tadi kan kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, maka yang paling memungkinkan kalau menurut saya, karena metode yang digunakan adalah metode diskusi, dan ini tentu sudah biasa ya dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Tetapi kemudian karena kesulitan komunikasi hingga sulit untuk menyerap ya capaian pembelajarannya, maka untuk mengatasi ketertinggalannya solusi yang paling tepat itu adalah ini sebagai guru yang bijak di jawaban nomor 1 ya, melakukan bimbingan tambahan kepadanya agar dapat mengejar ketertinggalannya, karena tadi alasannya adalah kesulitan komunikasi sehingga menunjukkan ia tertinggal dari peserta lain ya. Itu ya Bapak Ibu kalau menurut saya. Gimana dengan jawaban Bapak Ibu sekalian? Boleh di chat nanti di kolom komentar menurut pandangan Bapak Ibu.